Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا إلى آخر الحديث. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara predikat paling mulia yang Allah berikan pada hambanya adalah predikat menjadi pribadi muttaqin. Maka kita melihat di setiap momen khutbah Jumat, khatib senantiasa menyampaikan nasihat agar kita menjadi pribadi yang muttaqin sampai akhir kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, untuk menjadi pribadi muttaqin, di sana seorang mukmin, seorang muttaqin, ada dua hal yang harus dia perhatikan. Yang pertama adalah seorang pribadi muttaqin itu harus siap untuk melaksanakan semua perintah, semua bentuk kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, maupun perintah yang ada juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, di sebalik perintah yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah perintahkan kepada hambanya, di sana begitu banyak kebaikan yang akan didapatkan manakala seorang hamba mampu dan mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pada hari ini adalah kita sholat Jumat dengan berjamaah. Tentunya juga dengan menjaga sholat 5 waktu berjamaah, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persaudaraan, menutup aurat kita. Dan banyak sekali perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi pribadi muttaqin, syarat pertama, bentuk pertama, hal yang utama adalah melaksanakan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, juga siap untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah. Dan ini harus difahami. Karena tidak sedikit dalam kehidupan kita melihat ada orang yang mengaku muttaqin, banyak perintah Allah yang dia laksanakan, tapi ternyata di sisi lain ada begitu banyak larangan-larangan dari Allah, larangan-larangan dari Rasulullah, itu dia tidak paham, maka dia melanggarnya. Maka oleh karena itu pada hadis yang kita bacakan ini paling kurang ada 10, paling kurang. Di sana ada larangan-larangan dari Rasulullah agar kita tidak melakukannya. Kalau mereka melakukan larangan-larangan tersebut, maka predikat muttaqin itu tidak didapatkannya. Mari kita lihat jamaah rahimakumullah. Di antaranya adalah bagaimana di dalam hadis yang kita bacakan tadi, untuk menjadi pribadi muttaqin kita harus memperhatikan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang kita la tahasadu. Janganlah engkau saling menghasad. Janganlah engkau memiliki penyakit dengki. Apa itu penyakit dengki? Seseorang tidak senang melihat saudaranya yang dapat nikmat, dan bahkan dia berharap kalau bisa nikmat yang dilihat pada saudaranya tersebut kalau bisa hilang, atau bahkan kalau bisa pindah kepada dia. Nah, ini tidak boleh. Seorang mukmin
seorang pribadi muttaqin setelah taat kepada Allah juga harus tahu jangan memiliki penyakit-penyakit yang itu telah dilarang oleh Rasulullah, yaitu jangan memiliki penyakit hasad. Dalam hadis sahih disebutkan orang-orang yang memiliki penyakit hasad ini adalah akan memakan amal-amal baiknya. Rasul bersabda, "Iyyakum wal hasada." Hendaklah kalian menjauhi penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya penyakit hasad tersebut ya'kulul hasanat. Penyakit hasad tersebut akan memakan amal-amal baik kita. Rasulullah menggambarkan bagaimana dahsyatnya amal-amal soleh kita itu dimakan oleh penyakit hasad ini, kama ta'kulun naru wal hatabu, seperti api yang memakan kayu bakar. Yang kedua, wala tanajashu, jangan saling menipu. Nah, ini nggak boleh. Menipu apapun bentuknya, apakah terang-terangan atau dalam bentuk sembunyi-sembunyi, tidak boleh. Seorang mukmin yang bertakwa tidak boleh menipu, tidak boleh menipu dirinya, tidak boleh menipu keluarganya, tidak boleh menipu saudaranya, tidak boleh menipu bangsa, agama dan negaranya. Kemudian yang ketiga, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Masya Allah. Seharusnya seorang mukmin itu kepada saudaranya itu ruhama, harus saling berkasih sayang. Seharusnya begitu. Kemudian yang keempat, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Apa maksudnya? Jangan memutuskan persaudaraan. Maka ayat yang kita bacakan tadi, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi ada sebuah ikatan dalam diri kita, adalah ikatan ukhuwah imaniyah. Ketahuilah, ikatan ukhuwah imaniyah ini bukan hanya mereka berkumpul di dunia dengan kekuatan iman yang mantap yang dia miliki, insya Allah dia akan juga berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Wala yabi'u ba'dukum ala ba'i ba'din, janganlah kamu membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain. Nah, ini adab. Dalam pergaulan kita butuh sesuatu dan kita suka dengan barang tersebut, tapi ternyata barang tersebut sudah dibeli oleh saudara kita. Nah, adabnya adalah kalau barang itu sudah dibeli oleh saudara kita, kalau itu sudah menjadi hak saudara kita yang telah dia beli, maka kita jangan membelinya barang tersebut. Kita bisa mencari barang yang lain. Sama seperti tidak boleh meminang di atas pinangan saudara kita. Selanjutnya, la yadhlimuhu, jangan menzaliminya. Apa maksud jangan menzaliminya? Jangan berbuat jahat kepada saudara-saudara kita. Maka apa yang terjadi hari ini sangat menyedihkan kita. Begal-begal dan rampok yang itu anak-anak masih kecil. Namun kalau kita perhatikan ada juga yang di bawah, bukan hanya di bawah umur, di atas umur. Sebenarnya kalau mereka adalah orang yang beriman, orang yang muttaqin, anak yang beriman, anak yang muttaqin, tidak akan menzalimi saudaranya dalam bentuk apapun, baik dengan lisannya, dengan tangannya. Na'udzubillah kalau sampai mengangkat benda-benda yang itu berbahaya dan membahayakan saudaranya, tidak boleh itu. Kemudian apa lagi? Wala yakhdhuluh, tidak menelantarkannya. Masya Allah. Kita punya pasangan hidup di rumah kita, jangan ditelantarkan. Kita punya anak-anak kita, jangan ditelantarkan. Kita punya bawahan atau kita punya pimpinan kita, ya, ada barang-barang harus kita jaga dan kita rawat, jangan ditelantarkan. Karena menelantarkan sesuatu yang itu menjadi hak kita, yang menjadi kewajiban kita adalah perbuatan tersebut, perbuatan yang tidak baik. Kemudian apa lagi? Wala yakdzibuhu, jangan membohonginya. Di antara penyakit akhir zaman adalah banyak lahir penyakit-penyakit bohong.
Apakah bohong dalam bentuk lisan, apakah bohong dalam bentuk tulisan, dan berbagai macam kebohongan-kebohongan. Kalau dia seorang mukmin, kalau dia seorang muttaqin, seorang muslim, tidak boleh membohongi saudaranya. Kemudian apa lagi? Wala yahqiruhu, tidak boleh melecehkannya. Maka seorang mukmin itu menghormati saudaranya, menjaga persaudaraan dengan saudaranya, membantu saudaranya, maka tidak boleh melecehkan. Selanjutnya adalah haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadataini, maka haram darah saudaranya. Apa maksudnya? Tidak boleh membunuh saudaranya. Kemudian apa lagi? Haram hartanya. Artinya apa? Seorang mukmin yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak boleh mencuri harta saudaranya. Dan yang terakhir adalah harus menjaga kehormatannya. Tidak boleh merusak kehormatannya dalam bentuk apapun. Jamaah rahimakumullah, semoga nasihat singkat dalam hadis yang kita bacakan ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Jadilah kita pribadi yang taat melaksanakan perintah Allah dan patuhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul, baru kemudian kita akan mendapatkan predikat muttaqin.